Hai, kenalin. Nama gue Iqbal Ardiansyah. Biasa dipanggil Iqbal. Gue mau sharing sedikit tentang pengalaman gue waktu gue ditimpuk pasir oleh mereka. Jumat, 3 Februari 2023. Seperti manusia pada umumnya, gue bangun pagi, beres-beres, rapi-rapi, mandi, terus lanjut pergi ke tempat gue kerja. Ya, biasa aja, gak ada yang aneh-aneh juga di tempat gue kerja. Bahkan, gue sendiri juga belum pernah ngerasain hal-hal yang aneh selama gue kerja di perusahaan tempat gue kerja ini. Pukul 12 siang waktu istirahat. Gue nyempetin untuk sholat zuhur, habis itu gue langsung sebat, ya sambil istirahat aja di tempat yang udah disediain sama perusahaan tempat gue kerja. Lalu waktu gue lagi sebat sambil main HP, tiba-tiba teman gue yang namanya Riza nelpon gue nih. Ya gue angkat lah telepon itu karena lagi istirahat juga kan. Dan isi percakapan dari teleponnya itu kurang lebih begini. Riza nanya ke gue. Woi Bal, lu balik gawe jam berapa? Ya gue jawab dong. Jam 5-an. Gue gak lembur nih. Kenapa? Riza nyaut. Nah pas banget. Malam ngopi ayo sama anak-anak di Galaksi tempat biasa. Ya udah, gue jawab lah. Oh aman Za. Nanti gue kabarin dah. Abis sisa kan? Riza jawab. Iya, abis sisa. Ya udah Bal, sorry ganggu, semangat kerjanya. Nah, selesailah gue kerja. Gue balik jam 5 sore, nyampe rumah jam 6. Seperti manusia pada umumnya, ya gue mandi, sholat maghrib, rebahan-rebahan bentar, sampai, ya kurang lebih sampai isya lah. Ya selesai rebahan, selesai sholat isya, gue langsung prepare, siap-siap, buat langsung OTW ke tempat gue nongkrong. Sesampainya di tempat tongkrongan, ya kayak biasa aja, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, main gitar, ya pokoknya kayak orang-orang laki-laki pada umumnya aja gitu. Kalau nongkrong-nongkrong kayak gimana sih, ya kan? Nah, saking asiknya gue nongkrong nih, sampai gue tuh nggak inget waktu kalau ternyata udah jam 12 malam. Emang sih kalau cowok kan ya nggak masalah lah gitu pulang malam. Cuman di sini posisinya rumah gue tuh udah lumayan jauh juga. Ya mungkin ada setengah jaman lah. Ya itu pun kalau nggak macet ya. Ya udahlah, gue pamit ke mereka, gue pulang duluan. Pulanglah gue. Ketika udah deket rumah nih, gue lupa kalau ternyata gang rumah gue ini tuh udah di portal semuanya. Ya terpaksa lah gue lewat depan, yaitu lewat gang lapangan deket rumah gue juga. Karena kebetulan di gang situ emang dijaga sama satpamnya gitu. Jadi gang rumah gue itu emang begitu, setiap jam 10 tuh rata semua langsung di portal, kecuali lewat depan, lewat lapangan, karena di situ emang udah dijagain gitu, ada penjaganya, satpam komplek lah gitu namanya. Tapi nih, yang bikin gue males tuh, karena di situ tuh rute jalannya tuh sepi banget, dan mungkin bisa dibilang creepy lah. Ya, tapi mau gimana lagi gitu kan? Masa iya gue nunggu orang lewat yang entah sampai kapan lewatnya gue nggak tahu gitu kan? Itu pun kalau ada yang lewat, kalau enggak ya gue nunggu gitu mungkin sampai pagi. Ya, jadi mau nggak mau gue maksain lah, gue terobos. Dan sampai ketika gue lewat nih di jalan yang bener-bener menurut gue tuh serem banget, creepy lah gitu. Yang dimana di samping kanannya ini, pas jalannya ini, itu tuh terdapat beberapa pohon nangka yang tingginya tuh lebih dari 10 meter. Ya bayangin aja lah lebih tinggi dari 10 meter tuh kayak gimana, itu tinggi lebat gitu kan. Dan di belakang pohon itu kebetulan juga terdapat sebuah bangunan sekolah yang bisa dibilang udah terbengkalai lah, karena emang udah lumayan lama juga nggak ditempatin gitu sekolahnya. Waktu gue lewat jalan itu nih, gue udah mulai merinding sebenarnya, karena gue nggak yakin nih. Nah, sampai tiba-tiba gue ngerasa ada yang ngelempar gue pasir, dan itu bener-bener kerasa banget men. Gimana sih lo kayak ditimpuk pasir, ser bunyi gitu kan pasti kan. Di situ ngebut lah gue, sampai polisi tidur tuh gue hantemin. Ya karena gue udah bener-bener panik cuy. Ya kali masa aja sih orang malam-malam ngelempar gue pasir gitu. Ya kali mungkin ada orang gitu ngeprank kan. Kalau positifnya lah ya. Cuman disitu gue nggak bisa berpikir positif. Gue langsung berpikir, wah anjir nih, sialan ya ada yang lempar gue nih. Udahlah bodo amat, gue ngebut, gue hantemin tuh, gajlukan semuanya. Ya untungnya sih ya rumah gue tuh nggak terlalu jauh tuh dari tempat kejadian gue itu. Nah
Sesampainya gue di rumah, di situ gue langsung buka baju. Pokoknya situ gue mau ngecek semua pasir-pasir yang ada di tubuh gue gitu, yang ada yang tadi orang lempar gitu. Ya soalnya gini cuy, logikanya ya kalau orang lempar pasir nih ya, itu kan pasti kan ada bekas-bekasnya dong, entah itu gatal atau kayak serbuk-serbuk pasir gitu kan, pasti kerasa gitu di dalam baju lah, pasti kan nyangkut gitu ke celana ke apapun gitu kan. Tapi di sini anehnya pas gue cek, boom, kagak ada apa-apa men, buset dah. Di situ gue udah bener-bener nggak bisa berpikir positif lagi. Udah gue udah, wah anjir nih, udah pasti udah hal-hal aneh nih. Nah di situ gue langsung mutusin buat nanya ke temen gue, yang kebetulan temen gue itu ngerti gitu dengan hal-hal beginian. Nah setelah gue tanya, dan boom, dia jawab kalau itu adalah pasir kuburan cuy.